Jadi di dalam sejarah ini ada dua peristiwa besar yang merupakan berat bagi kaum muslimin di dalam menerima sebuah kabar atau peristiwa besar yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Pertama adalah tentang Isra Mi'raj ini. Karena bagaimana mungkin di zaman itu, zaman yang belum ada kendaraan kecuali hanya onta, ada seorang yang melakukan perjalanan dari tempat yang jauh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, ke langit yang 7. Ini kan kalau orang nggak ada iman pasti akan menolak. Perjalanan Isra-nya Nabi dari Mekah ke Palestina saja, itu kalaupun dilakukan di zaman sekarang, ini masih sesuatu hal yang mustahil. Karena apa? Mekah Palestina itu dengan kendaraan tercepat misalnya, dengan pesawat jet, itu aja masih membutuhkan waktu ya paling tidak 1 jam atau 2 jam. Ini perjalanan di zaman era kita sekarang. Apalagi zaman Rasulullah SAW yang belum ada kendaraan apapun, belum ada pesawat, belum ada kereta cepat, belum ada mobil Alfa. Jadi semuanya serba memang tidak bisa cepat. Maka ketika seseorang yang mendengar peristiwa besar ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka tambah semakin membuli Rasulullah. Apa iya masa perjalanan cuma beberapa saat saja? Maka kemudian Nabi SAW diminta untuk menjelaskan, Muhammad, kalau memang kamu itu habis dari Masjidil Aqsa, coba gambarkan, terangkan tentang Masjidil Aqsa itu seperti apa. Ternyata Nabi SAW dengan detail itu bisa menjelaskan tentang Masjidil Aqsa, tiangnya sekian, kemudian modelnya begitu, jelas secara detail disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya memang Nabi itu melihat langsung ke sana, betul-betul diperjalankan. Sehingga apa? Ketika ditanya oleh orang-orang kala itu, tolong jelaskan Masjidil Aqsa itu yang seperti apa, maka Nabi dengan mudah menjelaskan. Bahkan Nabi bukan hanya menjelaskan tentang Masjidil Aqsa-nya, perjalanan yang ditemui oleh Rasulullah, yang Rasulullah melihat banyak kafilah dagang yang dari Mekah ke Palestina ataupun sebaliknya dari Palestina ke Mekah, yang dijumpai oleh Rasulullah SAW itu dijelaskan dengan detail. Bahkan di sini disebutkan ada onta yang lepas dari kafilahnya. Itu saja Nabi SAW tahu dan diceritakan. Tapi ya dasar namanya manusia, sesuatu yang sudah diterangkan dengan jelas pun tetap kalau tidak ada rasa iman tidak akan bisa menerima begitu saja. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini betul-betul peristiwa yang menjadi ujian iman. Jadi sekali lagi, peristiwa Isra dan Mi'raj ini betul-betul merupakan peristiwa ujian iman. Karena ini peristiwa yang di luar logika nalar manusia. Hanya bisa didekati dengan pendekatan iman. Makanya Quran mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Jadi Allah mengawali ayat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dengan kalimat Subhanalladzi asra. Ini diantara yang dijelaskan oleh ulama ahli tafsir, Maha suci Allah, Alladzi asra bi'abdihi, zat yang telah memperjalankan hambanya. Ini apa artinya? Kata para ahli tafsir menjelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah. Yang kalau Allah itu sudah berkuasa, memperlihatkan kekuasaannya, tidak ada yang tidak mungkin. Makanya tadi ini adalah ujian keimanan. Tidak bisa didekati dengan nalar logika manusia keumuman. Jadi harus didekati dengan hati, didekati dengan iman. Orang yang percaya terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj, ini berarti orang yang memang betul-betul punya iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini peristiwa yang menjadi batu ujian terhadap kaum muslimin. Untungnya kaum muslimin saat itu masih sedikit. Kaum muslimin, orang yang beriman itu masih sedikit. Jadi guncangannya tidak terlalu. Beda dengan peristiwa yang kedua, yang juga ini merupakan ujian keimanan kaum muslimin, yaitu peristiwa naqlul kiblah, perpindahan arah kiblat. Yang dulunya sholat menghadap Masjidil Aqsa, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah untuk memindahkan arah kiblatnya ke Ka'bah. Nah, saat ini ketika peristiwa naqlul kiblah, perpindahan arah kiblat, ini juga peristiwa yang luar biasa besar, menjadi batu ujian kaum muslimin. Makanya ketika peristiwa itu, banyak orang yang kemudian merasa ragu, bahkan ada beberapa yang kemudian keluar dari Islam. Karena tadi provokasi dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Muhammad pelin-pelan, nggak punya pendirian. Muhammad ini hanya alasan saja, karena asli orang Mekah, kemudian kiblatnya diganti ke arah Mekah. Banyak sekali opini provokasi yang dibuat oleh orang-orang Yahudi Nasrani, sehingga orang-orang yang ilmunya dan imannya itu lemah itu terpengaruh. Oh iya ya, Muhammad itu orang Mekah, pantesan saja kemudian kiblatnya diarahkan ke Mekah supaya mengingat kembali tanah kelahirannya. Padahal bukan itu maksud daripada menghadapkan kembali ke kiblat. Karena memang sejatinya kiblat yang pertama ya Ka'bah. Jadi kiblat yang pertama itu Ka'bah. Cuman ketika saat itu belum memungkinkan. Belum memungkinkannya kenapa? Karena Ka'bah saat itu masih dikelilingi oleh patung-patung. Jadi daripada nanti salah paham umat dikira tetap menyembah patung, maka kiblatnya waktu turun sholat 5 waktu itu kiblatnya ke arah Masjidil Aqsa. Tapi sejatinya kiblat yang pertama yang dibangun oleh Allah dan dibangun oleh malaikat, dibangun oleh para nabi sejak Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, ya di Mekah itu. Kiblatnya di Mekah. Di Quran disebutkan inna awwala baitin, sesungguhnya bait kiblat pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat dan oleh para nabi adalah wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, yang menjadi kiblatnya manusia, yaitu bangunan yang berada di Bakkah mubarakah.
di lembah yang diberkahi oleh Allah, yaitu lembah Mekah yang sekarang ini ada Ka'bahnya. Itu yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang Ka'bah saat itu sudah runtuh, sudah nggak kelihatan bentuk bangunannya, dan sudah nggak ada yang kenal lagi. Di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu pun kemudian mencari kembali, bahkan sampai membawa istrinya dan membawa anaknya dari Palestina dibawa ke Mekah. Itu tujuannya apa? Supaya mengembalikan kiblat yang awal, yaitu Ka'bah. Sampai sedemikian diusahakan oleh Nabiullah Ibrahim. Meskipun Nabiullah Ibrahim tinggal di Palestina itu sudah nyaman, sudah enak. Karena Palestina itu sudah kota metropolitan saat itu, sudah ramai, sudah menjadi pusat peradaban. Bahkan disifati oleh Al-Quran, Palestina itu adalah negeri yang barokna haulah, yang diberkahi di sekelilingnya. Memang luar biasa. Tanah di sana itu subur. Bahkan dulu ada mahasiswa S2 Undip itu, saya pernah ngobrol bersama beliau, itu menceritakan pertanian di Palestina dibandingkan dengan sini. Misalnya tentang tanaman yang ditanam di sana. Itu beliau membandingkan melon yang ada di Indonesia dengan melon yang ada di sana, itu jauh dari segi rasanya dan dari segi ukurannya besarnya. Melon semangka yang menjadi simbol itu kan semangka. Semangka sana itu ukurannya besar-besar dan manis-manis. Kalau dibandingkan dengan semangka yang ada di Indonesia, nggak ada apa-apanya. Itu mahasiswa dari Palestina yang menggambarkan betapa memang suburnya tanah Palestina. Makanya menjadi rebutan sampai sekarang itu belum kelar juga. Karena berkahnya yang Allah turunkan berikan kepada tanah Palestina. Namun demikian Nabiullah Ibrahim meskipun di sana sudah enak, nyaman, beliau bawa istri dan anaknya dengan mengendarai onta, perjalanan yang sangat jauh. Hanya tujuan utamanya menempatkan anak ini di satu lembah biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muqaddas. Jadi doanya Nabiullah Ibrahim, Rabbana, duhai Tuhanku, inni askantu min zurriyati, aku tempatkan sebagian daripada keturunanku ini ditempatkan di mana? Biwadin ghairi zi zar'in, di satu lembah cekungan yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Tidak ada sumber penghidupan. Inda baitikal muqaddas, yang aku tempatkan di samping di sisi baitikal muqaddas, yaitu Ka'bah. Ka'bah yang saat itu sudah tidak kelihatan lagi bentuk bangunannya, tinggal puing-puing saja. Itu Hajar dan anaknya ditaruh di sana. Kemudian Ibrahim balik lagi. Ini kalau orang zaman sekarang koyo-koyo orang yang nggak tanggung jawab. Ada istri dibawa jauh-jauh membawa anaknya yang masih bayi, kemudian ditaruh di puing-puing reruntuhan bangunan Ka'bah, kemudian ditinggal lagi. Ini kan kalau bahasanya kita orang yang nggak tanggung jawab. Saking nggak mentolongnya Ibrahim itu, nggak berani melihat ke arah istri dan anaknya. Jadi ketika mau pulang itu ya nggak mau nengok. Ditanya oleh Hajar, wahai Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah,
Apakah ini perintah Allah? Belum dijawab oleh Ibrahim. Apakah ini perintah Allah? Sampai 3 kali, baru kemudian dijawab oleh Nabiullah Ibrahim. Duhai istriku, ya ini memang perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang begitu berat. Perintah disuruh meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang gungliwang-liwung gak ada apa-apanya. Kalau model istri-istri zaman sekarang udah ngamuk deh. Ditinggal gak dibekali apa-apa. Hanya dibekali keyakinan satu kalimat, ya ini adalah perintah Allah. Mendengar bahwa ini adalah perintah Allah, Hajar ini sudah ayem. Karena apa? Karena Allah kalau sudah memerintahkan tidak mungkin lepas tangan. Kalau Allah itu yang memerintahkan pasti akan tanggung jawab memberikan kehidupan kepada beliau dan juga anak-anaknya. Ini satu kalimat keyakinan. Dan keyakinan ini memang harus ditanamkan kepada siapapun, bahwa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah memerintahkan, maka pasti di balik perintahnya Allah, Allah akan tanggung jawab kepada kita. Tidak mungkin akan lepas tangan. Ini satu kalimat keyakinan. Sehingga apa? Bunda Hajar meskipun ditinggal hanya berdua dengan putranya, tidak dibekali apa-apa yang bisa untuk kehidupan beliau di sana, tetapi hanya ditinggali satu kalimat bahwa ini adalah perintah Allah, itu sudah mencukupi semuanya. Meskipun secara lahiriah ketika bekal minum sudah mulai menipis habis, ya ibu siapa sih yang tidak kemudian merasa khawatir? Akhirnya apa? Bunda Hajar ini ikhtiar mencari penghidupan yang bisa menghidupi mereka berdua. Akhirnya apa? Lari-lari kecil lah beliau dari sofa, melihat di Bukit Marwah kok kelihatannya ada sumber air, lari ke sana. Di sana nggak ada, balik lagi sampai 7 kali. Nah ini yang kemudian diabadikan di dalam ritual ibadah kita, baik haji maupun umroh. Ini peristiwa yang kemudian diabadikan. Bahkan tanggung jawabnya Allah untuk menghidupi beliau berdua dengan diberikannya air Zam-Zam bukan hanya untuk mereka berdua saja, tetapi barokahnya atas keyakinan kalau Allah sudah memerintahkan, maka pasti Allah akan tanggung jawab. Keberkahannya sampai sekarang kita masih bisa meminum air Zam-Zam. Jadi ini sekali lagi satu kalimat yang luar biasa diyakini. Kalau Allah sudah memerintahkan, atau kalau yang memerintahkan itu memang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harusnya tidak perlu ada kekhawatiran. Kita yakin bahwa Allah pasti akan mencukupi kebutuhan kita. Nah ini Nabi Ibrahim jauh-jauh dari Palestina membawa istri dan anaknya, ditempatkan biwadin ghairi dzar'in, di satu lembah yang tidak ada apa-apanya. Tujuannya cuma satu. Apa kata Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Duhai Tuhanku, aku tinggalkan dari sebagian keturunanku ini tidak lain dan tidak bukan, tujuannya satu, agar keturunanku ini bisa mendirikan sholat, menjaga sholatnya dengan baik. Apa artinya? Artinya bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mendidik putra-putrinya, mendidik kita sekalian. Itu orientasi hidup kita, harusnya orientasi utama itu adalah iqamus shalah, mendirikan sholat. Jadi ketika kita ini mencari maisha, dari mulai pagi pulang sore,
bahkan sampai pulang malam, itu tidak ada lain kecuali ketika kita mendapatkan rizki, mendapatkan uang, harusnya rizki yang kita dapatkan bisa menjaga sholat kita. Ketika kita mencari ilmu ke sana kemari, maka ilmu itu harusnya bisa menjadikan terjaganya sholat kita. Bukan malah kebalik. Karena alasan mencari rezeki, mencari penghidupan, sampai-sampai sholatnya ditinggalkan. Nah, ini namanya orientasi yang kebalik. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendidik kita, orientasi utama hidup adalah tegaknya sholat, hifdzus sholat, terjaganya sholat. Nah, kalau kita sudah bisa dan menjadikan sholat sebagai orientasi utama hidup kita, dan semuanya yang kita lakukan itu hanya fasilitas untuk supaya kita sholatnya jadi mudah, supaya sholatnya jadi khusyuk, supaya sholatnya jadi tertib, maka kita kemudian boleh untuk minta rezeki yang banyak. Tapi tadi rezeki yang dijadikan sebagai syaratnya terjaganya sholat kita, ilmu yang menjadikan sholat kita semakin khusyuk. Nah, ini Nabiullah Ibrahim. Jadi naklul kiblah, perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu peristiwa yang besar yang menjadikan kaum muslimin ini banyak terpengaruh oleh opini-opini yang dibuat oleh Yahudi dan orang Nasrani. Cuman bedanya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu memang kaum muslimin, orang yang beriman masih sedikit, sedangkan ketika peristiwa perpindahan arah kiblat, kaum muslimin itu sudah mulai banyak, sehingga banyak terpengaruh, akhirnya sampai murtad. Tapi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang malam harinya itu Nabi SAW habis diperjalankan oleh Allah, paginya habis subuh itu Nabi SAW naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sekarang yang dekat dengan tempat mas'a atau tempat sa'i. Dari Bukit Sofa itu keluar sedikit, yang sekarang jadi istananya raja. Jadi di atas itu ada istana raja, itu namanya Jabal Qubais. Nabi SAW naik menyampaikan tentang peristiwa yang terjadi, yang dilakukan, dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Maka orang-orang berkumpul kepada Nabi SAW. Beliau menyatakan bahwasanya saya ingin menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Saya ingin menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tentang ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang dipertunjukkan atau dialami oleh aku, kata Rasulullah SAW. Maka banyak sekali termasuk paman-pamannya Rasulullah SAW ini sangat marah sampai mukanya padam, merah padam, karena dianggap menghina, dikumpulkannya mereka hanya ingin atau disuruh untuk mendengarkan Muhammad itu bicara tentang peristiwa Isra Mi'raj. Maka paman Rasulullah SAW itu betul-betul marah sampai kemudian mengusir Rasulullah SAW. Nah, mereka akhirnya membuat satu opini, membuli Nabi bahwasanya ini orang gila, orang yang ucapannya sudah ngelantur, tidak benar, ucapannya sudah di luar logika manusia, macam-macam yang dibuat oleh orang-orang kafir Mekah kala itu. Hanya satu orang
yang memang dari awal itu sudah beriman kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, yang kala itu tidak ikut kumpul bersama Rasulullah, tetapi diberitahu oleh orang yang dikatakan kepada beliau Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, tadi Muhammad baru cerita bahwasanya dia itu habis diperjalankan oleh Tuhannya dari Mekah ke Palestina, kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Kira-kira apa menurut pendapatmu? Jawaban yang luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwasanya kalau memang yang mengatakan itu adalah Muhammad, kalau memang yang bercerita itu adalah Muhammad, maka 1000% aku percaya. Jadi bukan hanya 100% lagi. Kalau yang mengucapkan Muhammad pasti benar katanya. Tidak mungkin, meskipun itu di luar logika manusia. Maka sejak saat itu Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang diberikan gelar As-Siddiq, orang yang benar atau orang yang membenarkan peristiwa besar Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku ingin menyampaikan dan mengabarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Quran disebutkan linuriyahu, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Ya, tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dengan diperjalankannya Rasulullah itu kan sudah sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Tapi kalau Allah yang memperjalankan, tidak ada yang tidak mungkin. Ini sebagaimana sunnatullah kepada para nabi yang lain. Wa kadzalika nuri Ibrahim. Demikian juga kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami di langit dan di bumi, agar kami memperlihatkan bahwa dia termasuk orang-orang yang yakin. Ini Nabi Ibrahim pernah kalau bahasanya kita itu ragu, apakah nanti benar-benar orang yang sudah hidup itu, orang yang sudah mati itu bisa dihidupkan kembali. Ibrahim bertanya kepada Allah, bagaimana mungkin sesuatu yang sudah mati, sesuatu yang sudah bercerai-berai, bahkan sudah lenyap, dagingnya sudah hancur, tulang belulangnya sudah hancur, bagaimana mungkin bisa kemudian dihidupkan kembali? Maka kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah, ambil satu burung, fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ibrahim disuruh oleh Allah itu mengambil burung, kemudian burung itu dicincang, dipotong-potong, kemudian masing-masing potongan itu ditaruh ala kulli jabalin minhunna juz'an. Bagian-bagian potongan-potongan dari burung yang tadi sudah dicincang ditaruh di bukit yang berbeda-beda. Fasurhunna ilaika summat'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh untuk memanggil lagi burung yang tadi sudah disembelih, dicincang, ditempatkan di gunung-gunung yang berbeda. Summat'uhunna ya'tinaka sa'ya. Maka ketika dipanggil lagi oleh Ibrahim, itu biiznillah, dengan izin Allah, burungnya datang lagi tadi yang disembelih oleh Ibrahim.
Maka ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apakah engkau tidak percaya?" Maka jawab Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, "Bukannya aku tidak percaya ya Allah, tetapi aku ingin yakin lagi, supaya tambah yakin bahwasanya nanti setelah orang itu mati, hancur badannya, itu memang dihidupkan lagi oleh Engkau dan bisa hidup." Nyatanya kemudian Ibrahim itu melihat sendiri bahwa burung yang kemudian dia potong, yang sudah mati, ditaruh di tempat-tempat yang berbeda, itu pun nyatanya dengan izin Allah bisa hidup lagi. Ini namanya linuriyahu min ayatinya. Kalau dalam ayat ini, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Jadi Nabi Ibrahim itu diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda keagungan yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Juga di dalam ayat yang lain, ketika Allah berfirman kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, linuriyaka min ayatinal kubra. Linuriyaka, agar Allah memperlihatkan min ayatina, dari ayat-ayat kami, al-kubro, yang besar. Ini Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam pun pernah diperlihatkan satu kuasanya Allah. Ketika beliau Ibrahim itu minta, "Ya Allah, tolong perlihatkan zatmu, aku ingin melihat." Karena Ibrahim itu biasa bercakap-cakap dengan Allah, tetapi belum pernah bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabiullah Musa itu dikasih julukan Kalimullah, orang yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Tapi belum pernah bertatap muka. Makanya pengen sekali Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam itu face to face, bertemu langsung dengan Allah. Maka langsung Allah tunjukkan nur cahayanya di balik bukit Turisina. Baru nurnya saja Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam itu sudah tidak mampu untuk menatap cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda atau ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana Allah tampakkan kekuasaan, kemampuannya diperlihatkan kepada makhluk. Sesuatu hal yang di luar nalar logika manusia, tetapi itu terjadi dan itu sesuatu yang nyata dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, seperti kemarin sudah disampaikan, ada banyak peristiwa hal-hal yang dilihat oleh Rasulullah. Dilihat bagaimana kebiasaan orang yang di dunianya itu memakan riba, di dunianya ini orang yang ahli zina, di dunianya ini durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhkan dua minuman, yang satu itu minuman susu, yang satu minuman arak yang memabukkan. Maka alhamdulillahnya baginda Rasulullah itu mengambil air susu. Artinya apa? Bahwa ini sebagai isyarat umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam insya Allah diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin di dunianya ini banyak maksiat, banyak dosa, banyak khianat, tetapi Allah kasih pintu-pintu taubat, pintu-pintu pembersihan. Bainal wudu wal wudu kafarat, antara wudu satu dengan wudu yang lain bagian penutup dosa. Bainas shalah was shalah kafarat, antara sholat satu dengan sholat berikutnya kafarat. Jadi banyak sekali kafarat-kafarat, penutup-penutup, bahkan penghapus dosa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ini berkat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj, yang dipilih oleh beliau itu adalah minuman susu. Jadi meskipun secara zahiriah kita itu manusia, dan manusia itu pasti tidak luput dari salah, tidak luput dari dosa, tidak luput dari kemaksiatan, tetapi Allah memberikan berbagai macam pintu-pintu taubat, pintu-pintu penutup dari segala macam dosa-dosa yang kita lakukan. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang bisa kami sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan.